selamat pagi, saudara-saudara, youth dan remaja. Kita bersyukur pada hari ini kita kembali bisa bertemu melalui media ini. Kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan. Saya mengajak kita bersama-sama membaca 2 ayat terlebih dahulu. Yang pertama adalah Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kemudian ayat yang kedua, Filipi 4 ayat 11, kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami bisa bersama-sama kembali datang untuk beribadah sekalipun dengan media online ini. Kami mohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap ayat, setiap firman Tuhan ini boleh sungguh-sungguh menguatkan kami, terutama untuk kami bisa melalui masa-masa yang sulit seperti sekarang ini. Dengan gerak terbatas, dengan segala-gala yang terbatas, tetapi Tuhan yang akan menolong setiap kami. Gantikan kegelisahan kami dengan damai sejahtera-Mu, gantikan ketakutan kami dengan pengharapan kepada Tuhan Yesus. Berkati semua kami Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Hari ini kita sudah membaca 2 ayat tadi. Kita akan membahas satu pokok yang sangat penting, yaitu dengan judul Managing Your Finance as a Believer, atau mengelola keuanganmu sebagai seorang beriman. Mengelola keuangan sangat penting. Salah mengelola keuanganmu, maka kamu akan mengalami kesulitan tambahan lainnya. Di antaranya, kamu tidak dipercaya oleh teman. Semakin sempitnya ruang pergaulan, menjadi orang yang penuh kepura-puraan. Maksud saya begini, kalau kita misalkan meminjam uang, karena kita terlalu boros atau selalu pengen orang lain yang beli, kita juga mau beli, padahal kita tidak punya kemampuan, kita meminjam uang kepada teman. Dan ketika meminjam uang, kemudian kita berkata besok akan dibayar, lusa akan dibayar, atau kapan kita berjanji. Tetapi pada waktunya kita malah sama sekali tidak memberikan kabar. Kita nggak tahu, mungkin orang itu, uang yang dipinjamkan kepada kita itu, dia juga hanya segitu-gitunya. Dia menantikan kita membayar, tetapi karena kita ingkar janji, kemudian kita tidak dipercaya lagi. Dan bukan hanya itu, ada orang yang ketika hutang dia berpura-pura tidak ingat. Namanya orang tidak ingat itu barangkali sehari, 2 hari. Kalau tidak ingat itu sampai sebulan, memang sengaja tidak diingat. Berpura-pura tidak diingat, ketika nanti diingatkan, oh iya lupa. Padahal memang kita ingat, cuman pura-pura tidak ingat. Jadi hidup kita penuh kepura-puraan. Berat sekali ya. Ruang gerak kita menjadi terbatas, tadi dikatakan. Kenapa terlebih terbatas? Karena ketika kita berjanji ingin menyelesaikan hutang kita, sementara waktu kita datang ke gereja lihat orangnya ada, kita jadi gak berani ke gereja. Kenapa? Karena merasa belum bisa melunasinya. Ada daerah tertentu kita ngelihat ada orang yang mungkin mau nagih sama kita cepat-cepat pergi ke tempat yang lain. Jadi sangat terbatas dengan seperti itu. Jadi kalau mengelola keuangan tidak benar, maka akibatnya akan ada kesulitan-kesulitan tambahan yang lainnya yang membuat kita ini menjadi lebih sulit. Dalam dunia kerja, saya pernah melihat beberapa macam kesalahan dari seorang karyawan. Biasanya diberikan surat peringatan. Tetapi saya melihat
karyawan-karyawan yang melakukan penyimpangan dalam hal keuangan seringkali dikeluarkan saat itu juga, hari itu juga. Karena bagi perusahaan dia itu dianggap tidak bisa dipercaya lagi. Sebab itu kembali lagi, jadi mengelola keuangan itu satu hal yang penting. Saya akan membacakan satu bagian dari Alkitab tentang seorang janda miskin. Lukas 21 ayat 1 sampai dengan 4. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Bilangan 2 peser ini menunjukkan jumlah yang sangat kecil. Lalu ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Sebab mereka semua memberi persembahannya dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Bahkan ia memberi seluruh nafkahnya." Kita melihat kisah ini tidak begini terakhirnya. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Lihat kasihan janda miskin itu. Coba kamu kumpulkan uang, kita sumbang dia." Tetapi sama sekali tidak ada kisah itu. Tetapi Tuhan justru memuji janda yang miskin ini. Apakah dia tidak punya belas kasihan kepada janda itu? Tentu saja. Tetapi dia tidak sedang membicarakan soal itu. Dia membicarakan bagaimana janda yang miskin ini mengelola uangnya dengan baik. Saya pernah mengikuti sebuah kebangunan rohani. Tempatnya di Gelora Saparua, di Jalan Saparua. Ketika itu persembahan diedarkan, kantong persembahan diedarkan. Waktu itu kebangunan rohani ini diselenggarakan oleh rekan-rekan mahasiswa dari Bandung. Bukan oleh pengusaha, bukan oleh orang kaya. Dari mahasiswa-mahasiswa patungan mereka kemudian pinjam tempat dan kemudian menyelenggarakan. Waktu persembahan diedarkan, saya sadar betul bahwa di dompet saya itu atau di kantong saya itu hanya ada ongkos untuk saya pulang. Jadi kalau saya memberikan persembahan, setengahnya atau seperempatnya saya akan pulang dengan jalan kaki. Tapi pada waktu itu dalam hati saya ingin memberi seberapapun yang saya punya itu. Kemudian saya dengan senang hati, saya mengeluarkan uang dari dompet itu dan saya memberikan. Dan tahukah saudara-saudara sekalian, saya waktu itu pulang jalan kaki dari Saparua ke Gang Luna. Sudah cukup malam tapi nyampe. Jadi kita di sini mungkin kesaksian yang lebih enak kan kalau misalkan saya masuk persembahan itu tiba-tiba ada orang ngasih 5 kali lipatnya, 10 kali lipatnya, kan itu lebih menyenangkan. Ya. Tapi peristiwa itu tidak selalu begitu. Ya. Kadang betul-betul seperti janda ini memberikan dan kemudian bahkan memberikan seluruhnya. Tetapi Tuhan tahu kecintaan kita kepada Dia. Dia tidak pernah membiarkan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Firman Tuhan menegaskan di dalam Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon, dalam hal uang, yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Jadi dalam hal ini, hal-hal kecil itu, ya uang itu. Jadi kalau kita setia, jujur dalam hal uang ini, kita betul-betul menjadi orang yang bisa dipercaya. Seandai kata saya melihat ada orang tidak jujur dalam keuangan itu, langsung saya sulit mempercayai dia. Itu mungkin dia hanya ngambil barangkali 5.000, 3.000, tetapi udah cukup itu untuk memberikan kesimpulan, orang ini tidak bisa dipercaya. Nah, sebab itu mengelola keuangan itu sekali lagi penting.
Kita belajar dari sejak muda, kita belajar dari sejak remaja ini, supaya kelak mungkin Tuhan memberikan kepercayaan kita dengan jumlah uang yang lebih besar lagi, kita bisa mengelola dengan baik, dan kita termasuk kategori orang yang bisa dipercaya. Nah, kita akan melihat beberapa ayat di dalam firman Tuhan, prinsip-prinsip Alkitab agar kita benar mengelola keuangan dengan baik. Yang pertama, ayat dari Nats tadi. Yang pertama, janganlah kamu menjadi hamba uang, tetapi cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Coba belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Jangan selalu kepengen seperti orang lain. Cukupkanlah. Orang tua dia dengan orang tua kita beda. Penghasilan orang tua dia dengan orang tua kita beda. Sebab itu tuntutan-tuntutan yang kita ingin pengen seperti orang lain, lupakan itu. Kita belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Tapi di sisi lain firman Tuhan mengatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Jadi kita mencukupkan diri, tetapi Tuhan dari satu sisi menjanji tidak akan meninggalkan engkau. Artinya dia akan membuat kita bisa cukup. Allah yang tidak meninggalkan itu akan membuat kita bisa cukup. Bisa cukup. Karena Tuhan tidak meninggalkan kita. Filipi 4 ayat 11, kukatakan ini bukan karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Mencukupkan diri dalam segala keadaan. Keadaan sekarang khususnya, kita lebih sulit. Orang tua kita lebih terbatas pendapatannya. Bahkan mungkin sebagian kehilangan pendapatan. Lebih berat lagi. Ya. Sebab itu, mari kita bantu juga orang tua kita. Sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Belajar kapan kita belajar? Sekarang ini saatnya kita belajar. Dan Tuhan akan dimuliakan melalui hidup kamu. Yang kedua, apa kata firman Tuhan? Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi poin yang kedua, kalau tadi kita cukupkanlah dengan apa yang ada pada kita. Yang kedua ini, jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Nah, ada pertanyaan, bagaimana kalau butuh? Ya, jangan berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Bagaimana kalau sangat butuh? Jangan kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Belajarlah mengelola, merencanakan dengan keterbatasan itu supaya kita tidak meminjam kepada siapapun juga. Dan ketika kita memang sungguh-sungguh sudah tidak ada lagi tetapi kita membutuhkan, berdoa kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Minta tolong, berapa kebutuhan kita? Tadi sudah dikatakan bahwa Tuhan akan mencukupkan segala kebutuhan kita. Jadi percayalah, yakinlah. Nah, kalau kita udah terbiasa apa-apa menggampangkan dengan meminjam atau berhutang, memang ini satu kebiasaan baru dengan meyakini bahwa Allah itu akan memenuhi segala keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jadi kita harus mengubah kebiasaan kita. Dari berharap dengan hutangan, kita sekarang berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Dan tentu kamu dan saya akan mengalami pergumulan di awal-awalnya. Susah, deg-degan, ya, bingung, tetapi percayalah kalau kamu dan saya mengandalkan Tuhan, saatnya itu Allah dipermuliakan dalam hidup kita, hidup tanpa hutang. Nah, selain itu kenapa kita tidak boleh hutang? Kata firman Tuhan, orang yang punya hutang itu akan jadi budak dari orang yang menghutangi. Biasanya apalagi kalau hutang kita cukup besar, nanti yang menghutangi kita, dia suruh kita ini, suruh itu kepada kita terpaksa menurut. Mengapa?
Karena kita merasa bersalah, kita punya hutang belum bayar. Tetapi kalau kita bebas dari hutang, bukankah kita bisa independen dan kita bisa berkata ya atau tidak dengan bebas. Tetapi ketika kita diperintahkan kepada orang yang memiutangi kita, apalagi dengan cukup besar, kita sulit sekali menolak. Apalagi kalau kita masih punya keinginan untuk berhutang. Kita takut tidak dihutangi lagi. Sebab itu, sebagai anak Tuhan, jangan berhutang apa-apa. Tuhan janji akan memenuhi keperluan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya. Dan kita tidak akan jatuh dalam jerat perbudakan karena orang yang mengutangi kita menjadikan kita budaknya. Kemudian yang ketiga, firman Tuhan berkata demikian, Amsal 11 ayat 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Saya nggak tahu kamu dan saya termasuk yang mana. Kita nggak saling tahu. Termasuk orang yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, saya kira mungkin remaja dan kaum muda ini tidak kategori kaya. Tetapi paling tidak dia cukup. Kita tahu berkat kita yang belum bekerja itu datang melalui orang tua kita. Nanti kelak kita yang mulai bekerja melalui apa yang kita kerjakan, melalui tempat kita bekerja, melalui majikan kita. Tetapi remaja atau yang masih belum bekerja melalui orang tua kita. Nah, sebab itu istilah menyebar harta bukan berarti royal, bukan berarti boros, bukan ingin mendapatkan status orang baik, bukan ingin mendapatkan status orang yang murah hati, tetapi menyebar itu dalam pengertian mengelola, menggunakan secara efektif dari keuangan kita. Saatnya dia memberi, dia akan memberi, tidak segan untuk memberi kepada orang-orang yang membutuhkan. Saatnya dia tidak memberi, dia tidak akan memberi. Saatnya dia memberikan pinjaman kepada orang lain, mungkin yang memang membutuhkan, dia akan memberikan pinjaman. Tetapi saatnya dia tidak memberi, dia tidak akan memberi. Itu menyebar harta. Saatnya dia harus mengeluarkan cukup besar, dia berani mengeluarkan karena itu memang harus seperti itu. Tapi saatnya dia harus cukup hanya mengeluarkan kecil, dia hanya mengeluarkan kecil. Sehingga keuangannya itu bisa terkelola dengan baik. Jadi kita harus menjadi orang yang termasuk menyebar harta tetapi bertambah kaya. Artinya pengelolaan keuangan itu sedemikian rupa, mungkin kita secara nyata-nyata yang sekarang kita ada sekarang tidak kaya raya kita, tetapi cukup. Kita cukup. Jangan sampai kita termasuk orang yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan, apalagi pelit. Kalau orang lain memberi, kita pengen kita dapat yang terbesar, tapi begitu orang lain membutuhkan, kita menjadi orang yang selalu bersembunyi dengan berbagai alasan. Kita sulit sekali mengalami berkat Tuhan dengan cara seperti itu. Tapi belajarlah, satu kali tangan kita harus terbuka, dompet kita harus terbuka, bukalah, berikan kepada teman kita yang membutuhkan. Jangan takut jadi kekurangan. Memberi itu menjadi pintu bagi berkat Tuhan, bagi hidup kita, untuk kecukupan hidup kita. Sebagian orang berpikir enak jadi orang kaya. Ya, saya kira enak juga jadi orang kaya ya. Tapi kalau betul-betul kekayaannya itu real, asetnya dia, bukan hasil pinjaman. Bukan hanya untuk gaya-gayaan, bukan hasil kreditan, tetapi betul-betul kekayaannya itu memang yang dianugerahkan Tuhan sesuai dengan kemurahannya. Tetapi saya ingin mengingatkan kepada kita semua, di dalam Lukas 12 ayat 15, katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya.
Jadi hidup kita ini tidak tergantung dari kekayaan kita, tidak tergantung dari harta kekayaan orang tua kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup itu tergantung dari Tuhan yang mengasihi kita. Dan kemudian kalau kita bicara tergantung dari cara kita mengelola keuangan itu dengan sebaik-baiknya. Ada peringatan dari kitab Amsal bagi kita. Amsal 21 ayat 17a. Orang yang suka bersenang-senang akan berkekurangan. Apakah orang tidak boleh bersenang-senang? Boleh. Tapi bersenang-senang di sini artinya orang yang royal, orang yang boros. Ya. Yang penting teman senang, yang penting hati saya senang. Tapi di kemudian hari dia akan pusing, dia akan kemudian depresi, dia akan bisa putus asa. Kenapa? Karena berkekurangan, karena dia salah mengelola keuangannya. Ada orang lain mungkin bisa jajan, satu kali jajan 25.000. Kita kalau jajan 5.000, jangan memaksakan diri untuk jajan jadi 25.000. Cukupkanlah dengan apa yang ada pada kita. Mungkin kita takut dihina, tapi kita harus lebih takut kita dihina karena kita utang gak bayar. Daripada kita dihina tetapi mengelola keuangan dengan baik. Yang kedua, Amsal 13 ayat 7. Ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Nah, sekarang dengan dunia medsos sekarang, orang kadang-kadang pergi kemana difoto, diupload. Orang makan apa, difoto, diupload. Seolah-olah kita itu hidup itu enak, ya. Banyak uang. Ya. Tapi ada orang yang sengaja seperti itu. Bahkan dengan sengaja memanas-manasi temannya. Atau dengan sengaja dia berpikir, saya tidak mau kalah. Orang lain makan yang mahal, saya juga makan yang mahal. Orang lain upload, saya juga upload. Ya. Padahal dia ada orang yang berlagak kaya tetapi tidak mempunyai apa-apa. Hidup dia akan terpuruk. Dia akan sungguh-sungguh luar biasa menjadi orang yang stres. Sebab itu kelola keuangan dengan baik. Cukup belajar mencukupkan dengan apa yang ada. Dan Tuhan akan menolong kita. Sekali lagi, hal ini cukupkan apa yang ada pada kita. Nah, sekarang kita berbicara soal perpuluhan. Apakah perpuluhan yang kita berikan itu akan memberikan kepada kita keuangan yang baik? Saya ingin mengatakan begini, kita sebagai anak-anak Tuhan, apalagi yang sekarang sudah ditebus dan hidupnya milik daripada Kristus, kita itu bukan hanya dituntut 1/10, tetapi ini kata firman Tuhan, Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Jadi sebetulnya sekarang kita tidak berbicara perpuluhan, kita berbicara seluruh hidup kita. Dia tidak bicara 1/10 hidup kita, tetapi dia berbicara seluruh hidup kita. Kenapa demikian? Karena Yesus sendiri sudah memberikan kepada kita seluruhnya. Harga dirinya, darahnya, kasih sayangnya dia berikan seluruhnya bagi kita. Sebab itu kita tidak menghitung 1/10. 1/10 adalah permulaan. Ketika kita mungkin mulai mengelola uang hasil kerja kita mulai memberikan 1/10-nya. Atau kita merasa dengan senang hati ketika kita diberikan jajan oleh orang tua kita. Saya menyisihkan 10%-nya dan kemudian memberikan. Tetapi saya ingin memberitahu, jangan terlalu bangga kita sudah memberikan itu, karena sesungguhnya Allah ingin seluruh hidup kita. Artinya seluruh hidup itu termasuk apa yang menjadi milik di dalam kehidupan kita. Itu adalah milik Tuhan. Sebab itu ketika kita dipercayakan sejumlah uang jajan, mungkin ada yang kecil, ada yang besar, kelolalah dengan baik. Ketika kita memberi persembahan, jangan kita berpikir, wah supaya nanti dapat digantikan 100 kali lipat, supaya digantikan 10 kali lipat. Itu mah bukan memberi persembahan, itu namanya mau dagang sama Tuhan. Kita lihat janda miskin itu, waktu dipuji,
oleh Tuhan, dia memberikan seluruh nafkahnya, dan Tuhan tidak berkata kemudian, janda ini kelak akan menjadi kaya raya, karena akan membalas 1000 kali lipat dengan apa yang ia berikan. Tuhan tidak mengatakan seperti itu. Mengelola keuangan lebih baik, itu lebih penting daripada kita memikirkan diganti 10 kali lipat, 100 kali lipat. Dan banyak pengajaran-pengajaran seperti ini bisa mengecoh kita, bisa menipu kita. Tetapi peganglah firman Tuhan. Tuhan ingin seluruh hidup kita. Kembali lagi ketika kita menghadapi keadaan kita sekarang ini, saya ingin mengingatkan, apa yang kamu pikir tentang orang tua kamu semua? Apa yang mungkin sekarang kamu sering di rumah, kamu melihat apa yang dia perjuangkan, apa yang mereka perjuangkan. Mereka sungguh-sungguh ingin mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan keluarga. Hargai oleh kita. Dia sekarang mungkin lebih terbatas, dengan keterbatasan itu jangan menjadi keluhan. Kita sebagai anak-anaknya, kita berjuang untuk sama-sama dengan orang tua kita, belajar mencukupkan apa yang ada pada kita. Saya tahu sebagai orang tua, mereka berusaha memenuhi apa yang menjadi keperluan kita. Terlebih Tuhan akan mencukupkan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang sudah berpenghasilan, tadi saya katakan, coba tengok kawan kita, mungkin yang sama-sama segereja, mungkin juga yang beda gereja. Barangkali kalau perlu kita WA dia, kita telepon dia, bagaimana keadaannya. Kalau dia perlu bantuan, andai kata kita tidak berani untuk datang karena keadaan yang seperti sekarang ini, mungkin kita bisa bantu kirim dengan menggunakan transportasi makanan, atau apa yang kita bisa menolong buat dia. Sekecil apapun bantuan itu sangat bermakna, yaitu karena kita mengelola keuangan dengan baik. Jangan takut karena memberi kita jadi kurang. Tuhan akan menolong kita. Setiap orang memiliki tanggung jawab atas keuangan mereka. Mari kita kelola keuangan sebagai orang-orang yang percaya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita kembali berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan akan menolong setiap kami. Apa yang bisa kami segera kerjakan untuk mengelola keuangan dengan baik, kami langsung bisa kerjakan. Dan kami mulai menyusun apa yang sebaiknya kami lakukan sebagai orang-orang beriman. Kalau kami selama ini mengelola keuangan dengan tidak baik, mengelola keuangan dengan sembarangan, dengan serampangan, sehingga mempermalukan nama-Mu, tolonglah ya Tuhan, melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, kami punya dasar-dasar yang kuat untuk mulai menyusun keuangan dengan baik. Mengelolanya, memakainya untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Berkati setiap keluarga youth yang pada pagi hari ini ikut serta dalam ibadah ini, juga anak-anak remaja atau teen, Tuhan berkati. Cukupkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Biarlah keluarga-keluarga saudara-saudara kami ini tercukupkan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.